Halo, kembali lagi sama kita di Bincang bersama baru. dengan aku Claudia. Aku Prima. Gue Naomi. Ada teman-temanku semua. Baik. Guys, tau gak sih, kita udah lama juga ya nggak ke mall. Iya, hampir 3 bulan, Bu. Emang mau ngapain Iya, lo kalau kayak- ke mall? Ya kan gue kangen makan di luar, kangen nyoba-nyobain lipstick, kangen lihat-lihat produk makeup terbaru. Tapi akhir-akhir ini ya, selama si PSBB ini berlangsung, kayak tiba-tiba ada WhatsApp dari sales A lah, dari sales B lah. Jadi mereka kayak menawarkan produk dari WhatsApp, terus mereka kirimin katalog gitu loh. Jadi dalam bentuk PDF gitu. Masalahnya yang gue pertanyakan adalah, gimana sih si mbak-mbak? Kan nggak mungkin tuh barangnya dibawa pulang sama dia ya kan? Berarti tuh dia hadir dong di mall kesayangan Anda ya nggak sih? Kayak yang jual bahan pangan itu buka sih. Oh. Tapi itu kan biasanya di basement tuh. Supermarket kan Iya di sih, basement. lantai-lantai Jadi itu bawah doang. ya. Iya, kalau belanja bahan pangan kan gue nggak mungkin juga sih belanja via WhatsApp gitu, Kak. Itu kan pasti misalnya nih, gue pengen beli ayam. Lu pengen milih anjir ya kan, kayak nggak bagus nih, kurang segar gitu. Milih daging gitu kan, gatel tangan ya kita. Kita yang mau milih gitu kan. Ya sekarang yang gue tahu kan ya, kalau emang lu buat kebutuhan primer kan emang dikasih kan, boleh buka kan sama pemerintah. Tapi kan ini si mbak-mbak ini tuh dia jualnya tuh kebutuhan sekunder atau tersier gitu. Gue sempet belanja juga dari si mbak ini gitu, dan dia dikirimin pakai ekspedisi gitu. Terus Berarti dia ke toko gitu, berarti maksud lo? Iya, karena dia juga pengirimannya dari tokonya gitu kan, berarti kan dia masuk, dia boleh juga ya, maksudnya mungkin dia diwajibkan untuk tetap berjualan sama si pemilik usaha. Lucu aja maksud gue, gimana gelap-gelapan gitu. Seperti mati. Jadi kepikiran sih ini dari cerita lo, kalau kayak gitu berarti orang yang bukan jualan bahan pangan, kebutuhan primer, dia harus tutup, tapi dia pasti masih kena biaya mallnya gitu ya. Iya dong, berarti kan tetap ada aktivitas yang berjalan. Gue jadi pemilik gerai, gue bakal ngomong ke pengelola. Lu mau ngomong apa? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya dong, ya kali gue harus suruh bayar full di saat lo aja nggak bisa nyediain masak seperti biasanya gitu loh. Iya nggak sih? Nah, kalau untuk yang masa lalu ya udahlah ya, kita harus back ke perjanjian. Masa lalu. Back ke perjanjiannya, gimana sih perjanjiannya? Apakah mungkin bisa nego atau tidak? Pung, sebentar ya, Pung. Sebelum ke sana, kan biasanya komponen retail itu banyak banget ya. Biaya sewa lah, biaya pajak lah, retribusi, bla 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 bla. Apa aja sih item yang bisa dinego kira-kira? Nih, kita bisa nego di biaya sewa. Biaya sewa ini biasanya itu dipengaruhi oleh crowded-nya mall. Selain itu dipengaruhi dari fasilitasnya mall. Ketika fasilitas di mall itu semakin bagus, semakin komplit, biasa harga sewanya semakin naik. Ketika mall ini bisa menarik massa yang banyak, bisa meningkatkan crowded yang tinggi, harga sewa biasanya gede. Tapi ketika misalnya nih, ketika crowded-nya ini menurun, seharusnya bisa dinego di harga sewa. Nah, itu yang pertama, komponen harga sewa. Yang kedua, service charge. Kalau service charge itu lebih untuk fasilitas umum lah, kayak AC. AC kan sentral tuh, terus satpam, terus kebersihan area bersama, nah itu lebih ke service charge. Kalau itu agak susah. Kenapa? Karena misalnya mall-nya buka nih, even yang buka cuma lantai dasar doang. Tapi kan itu AC-nya bisa hidup sampai atas, apalagi kalau misalnya tidak di split ya. Kecuali kalau misalnya semall tutup. Nah, service charge itu seharusnya bisa dinego. Nah, tapi ini kita lihat ke depannya aja nih. Kan kita akan menghadapi new normal.
Bahkan mungkin ada potensi juga kan PSBB akan terjadi lagi atau dengan apa-apa. Tapi ini kan pembelajaran banget karena itu tidak pernah terprediksi akan terjadi PSBB. Biasanya kalau demo-demo kan paling tutup 3 hari, seminggu. Nah ini hampir 3 bulan, Bo, tutup. Jadi di perjanjian sewa mall itu jarang banget tuh mengakomodir kondisi apabila mall tutup total selama berbulan-bulan. Bagaimana hak dan kewajibannya retail? Jadi ini buat pelaku-pelaku usaha retail, kita mau ngasih masukan deh buat kalian, supaya segera ngecek perjanjian sewa dan untuk mengantisipasi keadaan di kemudian hari. Yang pertama new normal, yang kedua PSBB terjadi lagi. Ketika new normal, apa sih yang harus kita antisipasi? Apa sih yang bisa kita nego gitu? Nah, kalau menurut gue nih, new normal itu mall buka, fasilitas berjalan seperti biasa, tapi dengan physical distancing. Crowd-nya juga akan pasti berkurang. Pasti akan berkurang tapi banget. maksudnya mall kan wajib untuk menyediakan masa gitu kan. Tapi di sini pemerintah yang menghimbau supaya masanya itu jadi berkurang gitu. Poin itu yang bisa digunakan sebagai bargain untuk menawar si harga sewa itu. Ketika crowded-nya ini aja sudah dibatasi oleh pemerintah, ya berarti seharusnya si harga sewa ini bisa turun. Karena kalau kayak service charge itu kan susah, karena tetap beroperasi kan. Sedangkan AC harus tetap full dong. Bukan berarti pengunjungnya 5, AC-nya diturunin jadi suhu 30 derajat. Gitu kan enggak kan ya. Tetap harus maksimal. Gerah, gitu. bebku. Terus kan ada potensi PSBB terjadi lagi. Apa yang harus diantisipasi? Apa sih yang harus kita perhatikan dari perjanjian sewa? Yang pertama, dinego kepada pemilik mall, ke pengelola mall, untuk 1, meniadakan harga sewa, terus service charge, biaya utilitas. Bangkrut tuh mall, Karena itu akan menjadi tidak fair ketika misalnya si pemilik gerai itu dikenakan charge padahal dia tidak menikmati fasilitas yang seharusnya dia dapat. Kemudian selama PSBB tutup dong, kita nggak bisa melakukan kegiatan usaha. Nah, masa sewa selama COVID itu harus tetap diperhitungkan. Misalnya nih, perjanjian sewanya setahun, dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Tapi ada 3 bulan nih yang tutup karena masa COVID. Nah, 3 bulan ini itu harus diperhitungkan. Jadi, diperhitungkannya di mana? Ya usulan Di sebaiknya di perpanjangan. akhir. Diperpanjang. Jadi 3 bulan selama masa COVID, di mana gerai tutup, itu diperhitungkan sebagai perpanjangan masa sewa di akhir. Tapi tanpa dikenakan biaya sewa lagi tuh. Nah, ini sebenarnya opsi ini bisa dipakai apabila pemilik mall tetap kekeh tidak boleh ada pengurangan harga sewa, tidak boleh ada peniadaan service charge. Kalau misalnya poin 1 tadi itu ternyata dari pihak mall nolak, nah nego lah di poin kedua ini. Yang ketiga, bisa lagi nih, nego lah untuk dimungkinkan mengakhiri masa sewa. Karena dari gue lihat-lihat perjanjian sewanya mall, itu jarang banget memperbolehkan adanya pengakhiran dini. Atau early terminations, pengakhiran sebelum masa sewa berakhir. Untuk mall bahkan gue nggak pernah ngeliat, ada klausul yang memperbolehkan pengakhiran dini. Dari si retailnya, dari si penyewa gerai. Nah, itu bisa dinego untuk boleh dong ada pengakhiran dini. Dalam hal misalnya si penyewa itu tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Itu 3 poin yang kita rekomendasikan untuk dinego kepada pemilik mall untuk mengantisipasi apabila PSBB terjadi lagi. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan di episode kali ini adalah ya itu yang pertama, kalian harus cek lagi kontraknya seperti apa, baik pemilik retail ataupun si pemilik bangunan atau mall tersebut. Udah tercover belum nih ketentuan si pandemi ataupun penghentian sementara kebijakannya pemerintah gitu. Kalau sudah tercover, alhamdulillah. Kalau belum tercover, ya lebih baik di amandemen lah kontrak tersebut. Terus yang kedua, kalau misalnya new normal diberlakukan, new normal berarti crowd
mall itu akan berkurang, physical distancing akan diberlakukan, kita sebagai para pihak ya tetap harus negosiasikan harga kepada pemilik mall ataupun pemilik bangunan terkait biaya sewa ataupun biaya service charge yang akan dikenakan seperti biasanya. Tapi kalau misalnya di kemudian hari PSBB kedua, ketiga atau keberapapun itu yang amit-amit berlaku lagi, ya udah yang pertama kita nego meniadakan harga sewa kalau misalnya emang operasional kalian tuh bener-bener mati. Kalian bisa nego, gue nggak mau ada harga sewa, gue nggak ada biaya charge karena toko gue otomatis tutup ketika PSBB ini berlaku. Tapi kalau misalnya toko kalian tetap hidup dengan pemberlakuan 1 atau 2 orang karyawan kalian tetap jalan, ya kalian bisa negosiasikan harga sewa ataupun harga service charge itu sendiri. Lalu yang kedua adalah misalnya toko kalian benar-benar tutup nih selama 3 bulan atau 2 bulan. Tapi kita rekomendasikan untuk kalian negoin jangka waktunya. Jadi misalnya kalian kontrak 1 tahun, terus 2 bulan mati atau 3 bulan mati, kalian minta ke pihak bangunan atau pihak mall untuk perpanjang. Tapi nanti ketika kontrak kalian akan berakhir. Terus poin yang terakhir itu adalah terkait pengakhiran kontrak kerjasama. Jadi lebih baik kalian juga negosiasikan sama pemilik mall. Kalau misalnya PSBB berlangsung lebih dari berapa bulan misalnya, atau kalian dari awal saat PSBB diumumkan kalian udah mau cabut, ya silahkan gitu. Kalau menurut gue sih tetap juga harus memperhatikan tempat sewa yang memungkinkan untuk kalian, jangan besar pasak daripada tiang. Ya kalau misalnya memang harga sewa menurut kalian terlalu tinggi, ya cari alternatif lain, Beb. Atau beralih ke penjualan online. Baik PSBB maupun nggak PSBB, online tetap jalan, BebQ gitu. Ya, kalian berusaha sedemikian rupa lah, biar bisnis tetap jalan, kalian juga tetap hidup, dan semuanya aman dan tentram. Nah, dari tadi kan kita udah serius-serius nih. Nggak mungkin banget kalau bincang bersama Boru, nggak ada gamesnya. Itu sangat mustahil. Welcome back di Huli Kuli aja. Oke. Banget. Di episode 3 kali ini, sekarang kita main Indonesia Gibberish yang lagi happening di Instagram. Nah, in case teman-teman, opung, ataupun kau belum tahu gamesnya kayak apa, ini gue kasih dulu contohnya ya. Cireng isi. Fix. Udah. Oke, udah kira-kira udah ngerti lah ya. Udah kebayang lah ya. Easy banget. Sombong. Yang pertama, kira-kira katanya apa? Bisa Gue nggak nggak tahu sih yang di belakangnya, gue bingung sih nih adjust ini. Makanya dibacanya tuh jangan adjust gitu. Drum aja. Di rumah aja. Nih. Iya. Gagal. Home. Gagal. Oh, Gagal paham. Gagal paham. satu sama. Nih. Ini udah Yang ketiga. telur. Tiga satu loh Kak Odi. Terakhir deh. Nah ini apa nih? Odi deh. Centong nasi. Kalah. Konspirasi. Kejauhan. Konsentrasi. Cinta. Centong. Sendok nasi. Senopati. Udah. Cukup. Udah. Cukup. Senopati masih tutup. Terima kasih teman-teman yang udah nonton kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Dan sebentar lagi, atau mungkin saat kalian nonton video ini, PSBB udah nggak berlaku. Jadi kita sudah kembali ke normal. Ingat, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, jaga jarak, pakai masker, makan sehat, olahraga, apapun itu yang terbaik untuk kalian harus lakukan. Anyway, buat kalian yang suka sama video kita kali ini, jangan lupa untuk di-like, Comment. And subscribe. Sampai ketemu lagi di Bincang Bersama Boru episode berikutnya. Bye!